Selamat datang di Praktikum Geologi Gunung Api pertemuan ke-6, yang mana kita akan membahas mengenai satuan stratigrafi gunung api atau vulkanostratigrafi. Nah, SSI sendiri pada bab 3 itu menjelaskan tentang vulkanostratigrafi, yang mana di sini dimaksud untuk menggolongkan batuan atau endapan gunung api secara bersistem berdasar sumber, deskripsi, dan genesa. Tujuannya yaitu sebagai peta dasar dalam pembuatan peta kawasan rawan bencana, peta tata ruang, tata air, potensi bahan galian, penyelidikan sumber panas bumi maupun keperluan ilmiah lainnya. Untuk pengertiannya yaitu satuan batuan atau endapan gunung api adalah kesatuan batuan atau endapan sebagai hasil proses kegiatan gunung api, baik secara primer maupun sekunder dalam suatu interval waktu. Berdasarkan maksud di awal tadi, bahwa penggolongan atau pembuatan stratigrafi gunung api ini didasarkan pada 3 parameter, yaitu sumber, deskripsi, dan genesa. Sumber adalah tempat terjadinya erupsi, dapat berupa kawah atau kaldera. Sedangkan deskripsi adalah batuan atau endapan yang dimaksudkan untuk memberikan nama litologi yang bersangkutan. Kemudian untuk genesanya adalah proses terbentuknya batuan gunung api dengan wujudnya dapat berupa kubah lava, aliran lava, jatuhan piroklastik, dan lain-lain. Nah, untuk batas dan sebaran satuan vulkanostratigrafi sendiri terdiri dari 6 poin. Yang pertama ada batas satuan stratigrafi atau endapan gunung api, yaitu berupa sentuhan antara 2 satuan atau lebih yang dibedakan berdasar sumber, ciri litologi, dan waktu kejadian. Kemudian, sentuhan antara 2 satuan tersebut dapat berupa bidang horizontal, miring, atau tegak, dan perubahannya dapat tegas maupun berangsur. Satu atau lebih satuan gunung api dapat dihasilkan oleh satu letusan atau beberapa peristiwa letusan. Kemudian satuan yang berubah, berangsur, atau menjemari dapat dipisahkan sebagai satuan tersendiri apabila memenuhi persyaratan sandi. Kemudian untuk batas geografis sendiri tidak dapat dipergunakan sebagai batas berakhirnya satuan. Dan yang terakhir adalah sebaran lateral satuan gunung api dapat berupa batas jangkauan tubuh gunung api atau berbenturan dengan satuan lainnya, baik secara stratigrafis maupun struktur. Nah, masuk ke tingkat satuan stratigrafi gunung api. Yang pertama ada huluk, yang merupakan kumpulan batuan atau endapan yang dihasilkan oleh satu atau lebih titik erupsi yang membentuk satu tubuh gunung api dan harus memiliki nilai stratigrafi atau dapat dipetakan dengan skala 1/50.000 atau lebih besar. Untuk gumuk sendiri, dia merupakan bagian dari huluk sebagai hasil suatu erupsi pada tubuh gunung api. Namun yang perlu ditekankan di sini yaitu huluk tidak selalu memiliki gumuk. Huluk tidak selalu memiliki gumuk. Dia juga dapat dipetakan pada skala 1/50.000 atau lebih besar. Nah, ini adalah gambaran citra dam dari suatu daerah lokasi penelitian yang terdapat pada kotak kuning ini, dimana pada wilayah ini dia mencakup dari 3 huluk, yaitu ada huluk Salak, huluk Tua, dan huluk Pangrango. Dimana sebaran dari huluk ini sangat luas dan kemungkinan juga atau tidak menutup kemungkinan pada huluk ini bisa terdapat gumuk yang merupakan bagian dari huluk. Nah, untuk lebih detailnya lagi, di sini ada contoh delineasi dari huluk itu sendiri. Yang mana di sini terdiri dari
2 huluk dan 1 gumuk, yang mana gumuk ini adalah bagian dari huluk Cikuray. Dia mendelineasinya alangkah lebih baiknya jika bisa dibantu oleh peta topografi. Jadi dengan bantuan peta topografi kita dapat mendelineasi batas atau sebaran suatu huluk pada suatu lokasi penelitian. Jika dilihat di sini, huluk Cikuray dan huluk Keracak sama-sama merupakan sebuah huluk, namun apabila dilihat dari teksturnya sendiri, huluk Keracak cenderung lebih kasar, sedangkan huluk Cikuray lebih halus. Hal ini bisa mencerminkan bahwa huluk Keracak ini dia lebih tua, sedangkan huluk Cikuray dia lebih muda karena masih relatif halus teksturnya. Kemudian lanjut untuk slide berikutnya, yaitu di sini adalah pembagian beberapa gumuk dari suatu huluk. Ini adalah skala kecilnya, jadi luasannya berupa masih dalam jarak 1 kilo. Jadi dalam satu lokasi penelitian ini terdapat beberapa gumuk yang telah dibatasi oleh zona-zona ini. Nah, yang mana gumuk ini adalah bagian dari huluk ini. Jadi di gumuk tadi dia terdiri dari 2 huluk, yaitu ada huluk Prapulus dan huluk Pramandalawangi, yang mana di bagian sini merupakan huluk Prapulus dan di sini adalah huluk Pramandalawangi. Nah, untuk tingkat satuan stratigrafi berikutnya ada Brigada. Dia merupakan satuan stratigrafi yang terdiri dari 2 atau lebih huluk atau berhubungan dengan pembentukan kaldera. Sedangkan Manggala dia adalah satuan gunung api yang mencakup lebih dari 1 brigada atau lebih dari 1 kaldera. Nah, contohnya seperti ini di kaldera Tengger, di mana di dalam 1 kaldera ini terdapat 2 huluk yang luasannya kalau diameter kaldera itu lebih dari 2 kilo. Nah, untuk satuan yang terakhir adalah Busur. Dia merupakan kumpulan dari huluk Brigada dan Manggala yang memiliki kedudukan tektonik yang sama. Contohnya yaitu di Indonesia sendiri terdapat banyak busur. Contohnya itu Sunda Art, kemudian ada Sangihe, ada Halmahera, kemudian ada busur Kalimantan. Nah, kita masuk ke pembahasan tata nama satuan vulkanostratigrafi, yaitu dimana tata nama ini disusun berdasarkan sumber, jenis batuan atau endapan, dan urutan kejadian. Terdiri dari 3 karakter yang merupakan kombinasi antara huruf dan angka. Kemudian huruf digunakan untuk singkatan nama, sedangkan untuk angka sebagai penunjuk urutan kejadian. Nah, karakter pertama dia menunjukkan singkatan nama sumber erupsi, ditulis dengan huruf besar dan terdiri dari 1 atau 2 huruf. Untuk karakter keduanya, dia merupakan singkatan nama satuan batuan atau endapan gunung api yang ditulis dengan huruf kecil, boleh terdiri dari 1 atau 2 huruf. Sedangkan untuk karakter ketiga, dia merupakan urutan kejadian pada sebuah sumber erupsi, ditulis dengan angka Arabik.
Ini merupakan tabel korelasi satuan peta geologi gunung api. Ada juga di dalam SSI di halaman terakhir kalau nggak salah. Itu di sini kita bisa lihat dia disusun mulai dari umur, periode, satuan, pusat kegiatan, sama batuan atau endapannya. Jadi untuk umur sendiri itu biasanya dianalisis dengan metode absolut. Untuk periode kegiatannya sendiri, dia dari sumbernya kemudian dilihat dia adalah periode keberapa. Biasanya untuk lava sendiri dia adalah periode konstruktif atau dia membangun. Nah, ini untuk batuannya itu ada yang primer, sekunder. Yang primer itu yang seperti kubah lava, aliran lava, jatuhan piroklastik, dan lain-lain. Sedangkan yang sekunder itu ada lahar, aliran lahar, freatik. Baik, ini merupakan contoh dari pembagian satuan stratigrafi gunung api khususnya untuk huluk di daerah Kulon Progo, yang mana pada daerah ini terdapat 4 huluk yang telah didelineasi berdasarkan data-data korelasi di lapangan maupun juga dari kajian data sekunder. Seperti yang ada pada peta ini, itu ada terdapat 4 huluk, yaitu huluk Gajah, Ijo, Loano, dan Menoreh, yang mana masing-masing huluk ini dia terdiri dari beberapa fase pembentukan yang ditandai oleh urutan-urutan yang ada setelah nama huluknya. Seperti Loano, dia terdiri dari 2 fase. Untuk Menoreh ada 3, Gajah sendiri ada 7, dan untuk Ijo dia ada 5 fase. Untuk contoh peta ini adalah bentuk aplikasi dari vulkanostratigrafi untuk potensi bahan galian. Yang kita lihat di sini ada tanda merah, itu adalah potensi dari mineralisasi ada di daerah Koka. Ini adalah contoh peta topografi yang bisa membantu kita dalam menganalisis batasan satuan stratigrafi gunung api pada suatu lokasi, yang mana dia akan digolongkan berdasarkan ciri-ciri litologi yang ada, dan juga akan di overlay dengan peta DEM untuk melihat batasan sumbernya atau huluk gumuk tadi. Nah, apabila kita sudah mengkomparasikan dengan data DEM dan juga ciri litologinya tadi, kita dapat membatasi satuan-satuannya, yang mana di sini ada terdiri dari kurang lebih 6 atau 7 satuan yang mempunyai ciri masing-masing. Nah, untuk pemberiannya sendiri kita bisa lihat pada tabel korelasi stratigrafi gunung apinya dari tiap daerah. Jadi pada lokasi tadi dia terdiri dari 4 huluk, yang mana pada huluk Cetepus itu dia memiliki 2 gumuk, sedangkan huluk yang lain tidak memiliki gumuk. Dari tiap satuan tadi akan diberikan keterangan pemberian untuk melengkapi tabel korelasi yang ada.
Nah, untuk penugasan pada pertemuan ini tidak begitu sulit, yaitu kita hanya membuat delineasi peta DEM, kemudian membagi satuan stratigrafinya dari peta topografi, dan yang terakhir adalah membuat tabel korelasi satuan stratigrafinya beserta pemberiannya. Ada tambahan untuk yang pembagian satuan stratigrafinya ini nanti disertai dengan penampang ya, jadi nanti dibuat juga penampangnya untuk peta topografinya. Nanti kami akan share format pelaporannya seperti apa setelah sesi diskusi berlangsung. Kurang lebih seperti itu untuk pertemuan kali ini. Untuk tata cara delineasi peta DEM-nya akan diberikan video tutorial kurang lebih supaya sedikit membantu dalam pembuatan tugas pada pertemuan ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.